Ya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Bapak, Nah, sekarang kita masuk ke ini CLO yang keempat ya. Ini bagian dari jenis pemodelan yang ketiga ya. Yang pertama dulu kita sudah belajar deterministic modeling. Yang kedua itu agent based modeling. Sekarang kita belajar yang ketiga yaitu stochastic modeling gitu. Jadi kita akan lihat apa bedanya dengan pemodelan yang sebelumnya ya. Jadi kalau deterministic modeling itu kan si masalahnya dimodelkan menggunakan persamaan matematik ya. Seperti yang kemarin yang kita pelajari adalah gerak jatuh bebas dan gerak peluru ya. Jadi dinamika gerak jatuh bebas sama gerak peluru itu dinyatakan dalam bentuk eh, persamaan ya. Terus yang kedua kita juga sudah belajar agent based modeling. Jadi ini membuat model dan membuat simulasi ya, itu berdasarkan agen, ya rule-rule pada agen. Terus kita definisikan state-state-nya. Terus ada definisi juga uh, ketetanggaannya bagaimana ya. Yang jelas pasti ada rule-nya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke jenis pemodelan yang ketiga ya, yaitu stochastic modeling. Ya. Jadi kita mulai dengan simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo itu adalah sejenis algoritma komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak, acak berulang untuk mendapatkan kemungkinan dari berbagai hasil yang terjadi. Jadi di sini basis dari pemodelan dan simulasinya itu adalah berbasis pada pengambilan sampel acak. Jadi dari sisi namanya juga sudah menggambarkan ya. Jadi Monte Carlo itu kan mengambil nama dari kota judi di Eropa ya. Kemudian Anda sudah belajar di teori peluang kan, itu melemparkan contoh-contoh klasik itu kan diambil dari judi, ya, melempar koin, melempar dadu. Nah, khusus untuk metode Monte Carlo ini sendiri ya, dia dapat nama apa istilahnya menjadi terkenal itu ya, atau kalau istilah sekarang tuh viral itu karena dipakai eh, untuk mensimulasikan, saya tidak tahu di bagian mananya ya, yang menggunakan Monte Carlo untuk menciptakan bom atom ya. Jadi si mode Monte Carlo itu dia bisa digunakan untuk berbagai macam masalah. Caranya sama, membangkitkan bilangan random. Tapi yang berbeda adalah konstruksinya saja. Ya, konstruksi itu beda-beda tergantung ke permasalahan yang akan kita pecahkan. Tapi pada saat eksekusinya nanti itu sama, membangkitkan bilangan random gitu. Jadi bilangan random mengikuti satu distribusi tertentu gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang ilmu ya. Ya, dia bergantung pada pengulangan sampel acak ya. Jadi sampel acak diulang berkali-kali. Jadi nanti dia digunakan untuk menghampiri solusi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang solusi numerik atau solusi analitik ya, dia lebih sederhana. Jadi walaupun kadang-kala pada saat solusi numerik tidak bisa diimplementasikan, ya, Monte Carlo itu masih bisa. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita sudah beri waktu bicara waktu kita belajar deterministic modeling gitu kan, ada solusi analitik, ada solusi numerik kan. Jadi solusi analitik itu adalah solusi yang eksak, kan. Tapi tidak selalu ada. Nanti bisa kita hampiri dengan solusi numerik. Gitu. Nah, kalau solusi Monte Carlo ini lebih sederhana lagi daripada solusi numerik. Ya. Jadi dia eh, bisa digunakan nanti untuk mendapatkan tebakan awal, ya, tebakan awal dari solusi numerik. Jadi kan kalau kita menyelesaikan satu masalah dengan solusi numerik itu kan harus ada tebakan awal ya. Jadi kayak misalkan apa? Kalau bisection ya, bisection itu harus ada tebakan awal dari
batas selangnya. Ya, itu nanti bisa ditebak ya, di, dicari tebakan awalnya tadi menggunakan Monte Carlo. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama menentukan ciri statistik dari input. Ini bagian yang tersulitnya, ya. Jadi eh, dari masalah yang akan kita pecahkan ya, kita harus formulasikan terlebih dahulu sehingga nanti dengan membangkitkan bilangan random ini ya, itu bisa menyelesaikan masalah yang akan kita selesaikan itu. Jadi dihitung nanti input-inputnya. Nah, terus yang terakhir nanti kita melakukan analisis pada hasil kalkulasi. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ya, kita akan menggunakan nanti selang kepercayaan ya. Karena untuk setiap percobaan ya, untuk setiap me- melakukan random tadi ya, membangkitkan bilangan secara random tadi itu hasilnya pasti berbeda-beda. Ya. Nanti kita akan kalau hasilnya berbeda-beda ya, nah, apa yang bisa kita pegang ya, yang jadi kesimpulannya gitu. Jadi nanti salah satunya adalah selang kepercayaan nanti. Jadi misalkan kita ingin menghitung nilai pi, ya, menaksir nilai pi. Setiap percobaan, ya, percobaan Monte Carlo itu hasilnya akan berbeda-beda. Jadi kita akan menerapkan selang kepercayaan untuk sampai keyakinan sekian persen ya, bahwa nilai pi yang berbeda-beda tadi itu akan berada pada selang ini, ya. Jadi kalau Anda mengikuti misalkan sekarang yang apa yang berita pilkada gitu, kan ada quick count ya. Jadi quick count itu kan dia mengambil dari sampel, ya, mengambil dari sampel, terus akan diperinferensi, diperluas untuk menebak, menaksir hasil yang sebenarnya. Pada hasil atau pengumuman quick count itu pasti ada istilahnya ininya ya, errornya, ya, selang eh, dia plus minus berapa gitu. Ya, jadi artinya misalkan 50% gitu. Plus minus 1%. Ya. Berarti dia berkisar antara 49 sampai 51% ya, dengan tingkat keyakinan katakanlah 95%. Ya. Ya. Itu analisis statistiknya nanti. Terus nanti errornya itu nanti akan berkurang jika jumlah sampelnya semakin besar. Itu dengan satu per akar n. Ya. Jadi kalau semakin besar jumlah sampelnya, ya, jadi errornya nanti itu akan semakin kecil. Sekarang kita lihat contoh dari penggunaan em, Monte Carlo ya. Nah, di sini kita pakai ya kita gunakan percobaan Buffon Needle Problem. Ini tahun 1777 ini udah lama sekali, jauh sebelum komputer ada ya. Jadi digunakan untuk menaksir ya, menghampiri nilai pi, ini bilangan irasional pi. Ya, yang kita tahu sekarang nilai pi adalah 3,14-an. Ya. Nah, zaman tahun ini ya itu belum ada komputer ya, boro-boro komputer Indonesia juga masih belum apa istilahnya berbentuk kerajaan ini. Di sini nih sudah ada ilmuwan yang meneliti ya, menggunakan percobaan berulang ya, yang sekarang disebut Monte Carlo itu ya dulu zamannya dia tidak disebut Monte Carlo. Itu untuk menghampiri nilai pi. Percobaannya itu sederhana sekali ya, seperti ini. Ya, jadi ini tadi ya langkah pertama Monte Carlo tadi. Jadi langkah pertama Monte Carlo tadi menentukan ciri statistik dari input. Ya. Jadi kita mengkonstruksi eh, percobaan ya, sehingga dengan melakukan percobaan random nanti kita bisa eh, menyelesaikan ininya ya. Kalau di sini kita akan bisa menggunakan percobaan ini untuk menghampiri nilai pi. Ya. Jadi ingat ya, jadi kita akan menghampiri nilai pi. Nah, kalau lihat dari sini, ya, percobaan itu adalah ini. Buat garis-garis, ya, garis-garis pada kertas dengan jaraknya D, terus ada jarum, ya, nanti kita ganti dengan korek api ya. Jadi karena Anda online, nanti percobaannya ini Anda
lakukan nanti setelah hari Senin atau Selasa. Atau kalau misalkan sekarang Anda bisa ketemu dengan teman kelompoknya, boleh dilakukan sekarang. Ya. Jadi percobaan bakwan ideal itu adalah percobaan ya melempar jarum, ya, jarum yang panjangnya L ya, pada kertas yang bergaris-garis dengan jaraknya D. Jadi jaraknya D. Nah, di sini eh, L ini atau panjang jarum ini kurang dari D. Jarum sebanyak N ya, itu dilempar dari ketinggian 30 cm ya. Bukan dilempar ya, dijatuhkan ya. Nanti eh, akan ada jarum yang memotong garis ya. Ada yang tidak memotong. Jadi nanti yang kita hitung itu adalah jumlah jarum yang memotong garis dan berapa banyak jarum yang kita eh, jatuhkan tadi. Ya. Ini kan random, ini kan percobaan random. Setiap Anda melempar ya, yang menjatuhkan itu pasti berbeda-beda hasil dari jumlah jarum yang memotong garisnya. Sekarang kita lihat, kalau sampai di sini, ya, Anda sudah dapat gambaran belum? Apa kira-kira hubungannya dengan pi percobaan ini? Sudah kelihatan belum apa hubungannya kalau percobaan melempar jarum di atas kertas yang bergaris ini dengan pi? Sudah kebayang belum? Apa kira-kira hubungannya? Sudah ada muncul belum pi di sini? Sudah ada pi? Jadi gambar yang ada nih aja. Belum, Pak. Belum kan? Nah, itu bagian yang tersulit dari Monte Carlo itu seperti itu. Jadi kalau Anda iseng searching di apa paper-paper Monte Carlo, dia muncul di berbagai macam bidang, bidang apapun dia muncul. Ya, masalahnya itu seperti ini. Jadi konstruksinya itu yang paling sulit sehingga nanti eh, ujung-ujungnya itu ya setelah kita dapat formulasi ciri statistik dari masalahnya, dari inputnya itu, dia hanya melakukan percobaan random saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat konstruksinya itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada garis tadi ya, diambil dua buah garis yang berdekatan saja, jaraknya D. Terus jarum kita panjangnya L ya. Ingat L itu panjangnya kurang dari D ya. Kalau L-nya lebih dari D ya semuanya akan berpotongan atau hanya yang posisi lurus yang tidak akan memotong garis ya. Tapi kalau L-nya kurang dari D ya, itu kemungkinan apa istilahnya ada kemungkinan yang memotong, ada kemungkinan tidak memotong ya. Ya. Jadi lebar garisnya D ya, panjang jarumnya L ya. L kurang atau sama dengan D. Nah, terus berikutnya kita misalkan nih, ya, A, B itu adalah ujung jarumnya ya. A dan B ujung jarumnya. Jadi nah, di kita buat segmen garis PQ ya yang menghubungkan garis tadi ya, ya yang memotong ya atau yang A terletak pada sehingga A terletak pada segmen PQ ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Nah, di sini kita punya theta ya. Theta itu sudut yang dibentuk oleh si jarumnya dengan PQ. Ya. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh A dengan PQ. Nah, di sini kita asumsikan ya. Jadi seperti pemodelan-pemodelan biasanya itu pasti ada asumsi-asumsi untuk mempermudah perhitungan. Tapi pasti ini ya, jadi tanpa mengurangi keumuman gitu ya. Bisa saja di sini, tapi sebenarnya sama saja. Sekarang kita asumsikan jarumnya di sebelah kanan ya. Ini, nah terus berikutnya, oh ya theta tadi ya, theta itu adalah sudut antara si eh, si jarum dengan garis peki. Nah, dengan theta itu 0 sampai pi per 2. Ya. Jadi kalau misalkan si ya, kan jarumnya itu di sini ya. Yes.
Jarumnya itu di sini, ya. Tetanya itu yang ini, bukan diambil dari atas ya. Jadi tetanya itu tetap eh, terletak antara 0 sampai pi per 2. Ya, karena si AB ini letaknya di sebelah kanan peki. Nah, terus berikutnya, eh nah, sekarang kita lihat kapan jarum memotong garis, ya. Nah, jadi di sini kita punya panjang jarumnya L, ya, panjang jarumnya L. Ini panjang jarumnya L. Ini saya juga di sini ya. Ini L jarumnya. Terus di sini, tetanya di sini, ya. Tetanya itu di sini, ya. Berarti jarak yang ini tuh berapa? Ini sudut 90-nya di sini, segi-segi. Apa sudut 90-nya di sini. Coba. Ini yang sisi ini tuh sama dengan apa? Yang sisi datar, bukan sisi depan sudut ya. Ini apa? Ini L cos theta, L cos, Pak. ya. Nah, jadi ini adalah L cos theta. Nah, terus di sini kita juga punya X ya. Jadi X itu adalah jarak dari P ke A, ya. Jarak dari P ke A. X itu jarak X itu jarak dari P ke A, ya. Jadi untuk yang gambar ini adalah posisi si jarumnya itu persis si ujung B-nya itu berada di garis yang di atas, ya. Sehingga X-nya sama dengan L cos theta. Jadi L cos theta-nya itu yang ini, ya. X-nya juga sama, ini juga sama, ya. Tapi si L cos theta itu tetap, ya. Yang berubah-ubah itu adalah L, ya. Yang berubah-ubah itu adalah X, ya. Kalau L cos theta tetap. Ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini kalau misalkan ini, nah, ini memotong ini kan. Nah, ini katakanlah ini A, ini B, ini B, ya. Coba L cos X yang mana? Ini tadi ya. X adalah jarak antara P dengan A. L cos theta-nya yang mana? Nih, ini L cos theta, ya. Jadi di sini kasusnya X kurang dari L cos theta. Ya, dia memotong ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau dia tidak memotong, ya. Misalkan di sini. Nah, oke. Dan misalkan di sini yang tidak memotong. Yes. Ya, tidak memotong. Ini garisnya di sini. Nah, ini garisnya saya perpanjang. Ini. Nah, ini L, ini theta. Ya. L cos theta itu yang ini. Ini L cos theta. Ya. Nah, ini tadi A. Nah, ini tuh P, ya. P itu di sini. X itu yang ini. Ya. Jadi di sini X lebih dari L cos theta. Ya. Jadi dia si jarum tadi akan memotong si garis itu jika X kurang sama dari L cos theta. Jadi kalau sama itu posisinya seperti ini. Ya, memotong persis di ujungnya gitu ya. Si jarum B itu, ujung jarum B itu persis berada di garis A, di garisnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Jadi si jarum akan memotong garis jika X kurang dari L cos theta. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita gambarkan tadi ya, kita punya tadi hubungan X sama dengan L cos theta tadi ya, dia akan eh, ini ada tadi persamaan X sama dengan L cos theta, ya.
Jadi kita buat sekarang sumbu theta dengan X ya. Yang sama itu di sini, yang garis ini ya. Nah, tadi dia akan berpotongan ya. Dia akan berpotongan tadi si jarum akan memotong garis jika X kurang sama dengan L cos theta ya. Nah, jadi kejadian si jarum memotong garis tadi ya itu ya berada di sini dengan X-nya kurang dari L cos theta. Jadi dengan theta berapapun ya, kalau X-nya kurang dari L cos theta, dia akan berpotongan ya. Berarti dia menyatakan luas daerah yang ini dari. Jadi luas daerah yang di bawah di arsir ini itu sama dengan kejadian jarum ya. Ini kan X kurang L cos theta kan luas daerah yang di arsir kan. Luas daerah di arsir itu adalah X kurang sama dengan L cos theta. X kurang dari L cos theta kurang sama dari L cos theta itu kan tadi kejadian jarum memotong garis ya. Sekarang ya lihat ya. Nah, di sini sudah mulai muncul ya. Ini nih, kan kita ingin menghampiri pi ya, sudah mulai muncul pi-nya di sini ya. Tapi kita belum bisa melakukan percobaan berulang. Ya. Nah, sekarang kita lihat peluang jarum memotong garis ya itu sama dengan ini ya. Perbandingan luas Z area A ini luas daerah yang diarsir dengan area perseginya. Jadi itu adalah peluang si jarum memotong garis. Nah, sekarang kita lihat area Z ini kan ada ingat lagi di kalkulus ya, luasnya adalah ini integral 0 sampai pi per 2 L cos theta ya. Jadi luas di bawah kurva L cos theta. Ya, sekarang kalau diintegralkan ya, kalau ya, kita integralkan ya, integral dari 0 sampai 0 jadi integral dari 0 sampai pi per 2 dari L cos theta d theta ya. Ini kan sama dengan ya, integral L cos itu apa? Sin kan? Ya, sin theta 0 sampai pi per 2 ya. Berarti integralnya nilai di batas atas pi per 2 sin pi per 2 1 sin 0 0 ya. Berarti dapatnya L. Berarti yang di atas itu L dibagi dengan dp per 2. Duanya naik ke atas. Berarti 2L per PD. Ya. Ini adalah kejadian eh, peluang jarum memotong garis. Nah, sekarang kita ingin mencari pi ya. Berarti pi-nya nah, Anda kali silangkan saja ya. Anda kali silangkan pi itu adalah ya kali silang ya 2L per D dikali total area per area Z. Ini pi-nya. Jadi pi sama dengan 2L per D dikali total area per area Z. Area Z yang ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau seperti ini kita belum bisa mencari pi-nya, menghampiri pi-nya dengan melakukan percobaan random. Sekarang kita lihat. Tadi kan area Z itu adalah ya, area Z itu adalah apa tadi? Area Z ini sama apa tadi? Kejadian titik-titik di sini itu adalah Jarum kejadian jarum jarum memotong memotong garis. Ya. Nah, memotong garis. itu adalah jumlah jarum yang memotong garis. N itu adalah total jarum yang kita pakai. Ya, lihat di sini ya ini Monte Carlo itu baru di sini gitu. Jadi kalau sudah sampai di sini gampang sekali mengakhiri P ini. Ada lemparkan, ada bill sepas kata 50 korek api nanti kita ganti dengan korek api ya. Lalu nanti dilemparkan nanti hitung berapa yang memotong garis. Ya, itu adalah key-nya. Masukkan nilainya. L kita pasti ada. Kan panjangnya sudah dihitung dulu, panjang jarumnya atau panjang korek apinya. Si D-nya juga sudah ditentukan garis-garisnya. Ya.
Nah, kita bisa menghampiri nanti nilai eh, T-nya. Ya, ini yang Monte Carlo dari sini. Ya. Kalau sudah di sini, itu gampang sekali. Ya. Yang sulit itu adalah memformulasikannya. Jadi yang langkah pertama itu. Ya. Menentukan ciri statistik dari masalahnya modelnya. Makanya yang apa yang percobaan apa istilahnya yang dia terkenal itu kan pada saat penciptaan bom atom itu. Itu saya duga itu pasti dipakai untuk menyelesaikan persamaan fisika yang rumit sekali. Ya, tapi ya, pasti orang pintar sekali yang bisa mengkonstruksikan penyelesaian persamaan fisika yang rumit itu menjadi uh, bisa diselesaikan dengan cara semudah seperti ini gitu. Ya, hanya random saja, percobaan random, ya atau tidak ini. Ya, dapatnya seperti sini. Nah, sekarang kita lihat eh, ini kalau kita bangkitkan random dengan oh, ini enggak. Bentar ya, saya lihat dulu. Bentar. Ini enggak hilang ini. Ini tadi. Oh, ya. Nah, sekarang percobaan Buffon Noodle tadi itu juga bisa kita lakukan dengan ya dengan coding atau dengan SQL pun bisa ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi tentukan n ya banyak sampel. Terus panjang jarum L-nya berapa? Jarak vertikal yaitu D ya jarak antar garis-garis tadi itu lebih besar dari L. Nah, terus nanti bangkitkan bilangan random ya, XI, delta I ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi kalau kita bayangkan kalau Buffon, si Buffon tadi ya itu tidak akan bisa melakukan percobaan seperti ini untuk menghampiri nilai pi ya tahun 1700-an itu belum ada komputer. Makanya dia menggunakan percobaan yang simpel sekali seperti tadi. Ya. Jadi XI delta I di mana XI itu uniform pada 0 sampai D ya. Anda sudah belajar kan eh, di teori peluang ya distribusi uniform itu seperti apa. Jadi dia berdistribusi seragam ya pada selang 0 sampai D. Terus theta I-nya uniform pada selang 0 sampai pi per 2. Nanti kita tungki ya, itu jumlah percobaan di mana XI-nya itu kurang dari L cos theta I. Sama seperti yang tadi ya. XI kurang dari L cos theta I. Nanti kita hampiri Pi-nya itu dengan 2L per D dikali N per Q. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di Excel ya. Excel seperti ini. Bisa kelihatan slide-nya? Sudah. Lihat, Pak. Bisa kelihatan? Ya. Nah, ini triknya Lihat, Pak. gini ya. Tadi kan si ambil L-nya 4, ya. Si D-nya 2 ya. Terus theta 3,14. Ya di sini ya kita sudah tahu nilai theta-nya, ini hampirannya gitu ya. Nah, sekarang kita random kan tadi kan random antara 0 sampai DI tadi kan deh. 0 sampai D ya, 0 sampai D. Nah, triknya di sini Anda bisa melakukan ini run run dikali 5 ya run buka kurung tutup kurung ini membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform pada selang 0 sampai 1 gitu. Ini kan sama saja akhirnya kita membangkitkan bilangan random antara 0 sampai 5 ya. Terus theta ya itu ini random uniform pada 0 sampai pi per 2 sama seperti yang tadi saya bangkitkan random ya, kali 3 pi per 2 per 2 3,14 per 2 ya. Terus nih kalikan ya 4 cos theta cos D6 theta ini kan ini ya dapat nilainya ini. Nah, terus bandingkan. Nah, ini pakai ini aja it jika C ini ya, C-nya kurang dari si L cos theta ya maka dia 1 ya. Artinya kan tadi kan dia akan memotong jika jika XI kurang dari L cos theta kan. Ini XI, ini L cos theta ya. K.
C, nilai C ini, kolom C ini kurang dari E, maka nilainya satu, kalau tidak nol. Kalau ini kan lebih ini. Ya. Nah, terus satu kalau dia lebih ya, kalau dia kurang ya, kalau dia memotong. Nah, sekarang kita lihat di sini tinggal jumlahkan ke bawah. Ini adalah key-nya, ya. Sum dari satu di sini. Terus, nah, I hampirannya ini, ya. Jadi kan apa? Rumusnya 2L ya, 2 kali 4 per D per 5 dikali nah ini ya. Jumlah jarum yang saya lempar adalah 20, N-nya 20, terus Q-nya ini 12 ya. Jadi amperannya itu 2,6 2,67 ya. Jadi jauh ya dari ininya, jauh dari hasil yang sebenarnya ya, tapi eh, kita lihat nanti ya dia kalau ini kan N-nya 20, kalau N-nya 100 dia semakin mendekati dan dilakukan berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita lakukan berulang-ulang nanti dia akan seperti ini. Ya. Ini N ya. N. Nah, lihat ya untuk N yang lebih kecil ya, itu hasil hampiran itu bervariansinya besar sekali. Nih, ini ke sini. Tapi kalau untuk N yang besar, dia sudah mulai mengumpul di sekitar pi. Ini garis yang merah itu adalah pi. Nah, nanti si pi ini ya, si pi itu kita hampiri dengan apa? Kita hampiri dengan rata-rata dari nilai pi hasil percobaan kita. Ya, jadi misalkan eh, Anda lakukan 10 kali percobaan, ya. Setiap percobaan mendapatkan hampiran nilai pi. Nanti rata-ratakan nilai setiap hampiran pi setiap percobaan tadi. Ya, itu yang kita pakai untuk menghampiri nilai pi yang sebenarnya. Ya. Ya, Anda lihat di sini ya, nih, kalau ukuran sambalnya semakin besar, ya, nah, dia variasinya semakin variasinya dari nilai pi sebenarnya semakin kecil. Ya, 10.000 baru mendekati. Ya, jadi wajar saja tadi kan. Kita kan hanya memakai berapa tadi? Saya pakai barusan 20, dapat 2,6 kan sekitar sini. Ya, masih wajar deh, karena P-nya, N-nya masih kecil. Ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang untuk eh, tugas kelompok ya. Ini kalau di kelas makanya kemarin saya agak ragu sebenarnya memakai online untuk, tapi ya kalau kita kuliah onsite pas wisudanya kan crowded di kampus ya. Jadi kalau untuk kelas yang kemarin yang satu lagi yang saya ajar ya DS1 ini dilakukan di kelas ya. Nanti ini kalau Anda eh, dengan teman sekelompoknya bisa bertemu di waktu libur ya, Anda bisa kerjakan ini atau bisa di hari Senin Selasa nanti ini aja ada hari Rabu saya beri batas waktunya untuk mengumpulkan nanti hari Rabu ya. Jadi kita melakukan percobaan Mahfonudal ya. Jadi sedikit modif dari ini ya, tidak persis seperti ini. Jadi sediakan kertas 25 kali 25. Ini harus ini ganti nih. Kalau 25 kali 25 terlalu kecil. Ini kalikan 4 kertasnya. Kali 4 ya. Jadi 4 kertas 4 lah. Ya, jadi nanti di kertasnya itu Anda eh ini kan ya. Di kertas pertama ya. Nah, kertas kedua, kertas ketiga, ini kertas keempat. Jadi seolah-olah jadi besar jadinya. Ya kalau kertas A3 kan susah nyarinya kan. Kalau kertas A4 kan mudah. Ya, tinggal ada eh lem aja ya. Kalau diselotip ya disatukan ya. Nah, terus nanti eh, si kertas yang sudah ada lem tadi dia besar seperti ini jadinya ya agak besar. Anda buat garis-garis ya. Jaraknya ini ya katakanlah 5 cm ya, 5 cm. Ya. Jadi pastikan panjang anak korek api Anda kurang dari 5 ya. Kalau lebih dari 5 ya si garisnya ini yang harus Anda perpanjang. Jadi tidak perlu korek apinya yang Anda potong gitu. Jadi Anda ambil dulu korek api, hitung itu ambil secara random aja berapa panjangnya ya.
dia harus eh, si garis ini ya jarak antar garis ini harus lebih harus lebih dari panjang korek api ya. Terus berikutnya ya, sediakan 100 batang korek api ya di dua kotak ya. Nanti jatuhkan eh, si korek api tadi dari ketinggian 30 cm, jatuhkan aja. Ya. Terus nanti dihitung ya jumlah korek api yang memotong garis itu adalah Q. Ya. Nanti kan dapat N-nya kan sudah ada. Eh, L-nya sudah ada ya. Tadi kan P dihampiri oleh apa tadi? 2L per D N per Q tadi kan? Ya. Ini dimasukkan ke rumus ini nanti. Ini dapat nilainya. Ya. Nah, terus eh, Anda lakukan 10 kali percobaan ya. Ada ya 10 kali ya. Jadi bukan satu kali saja. Masing-masing kelompok melakukan 10 kali percobaan. Lalu nanti Anda rata-ratakan 10 nilai P dari 10 kali percobaan tadi. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti Anda bisa nanti menuliskan itu hasilnya ya. Dalam bentuk seperti ini nanti. Jadi ada wah, dalam bentuk PDF ya, tapi bisa Anda kerjakan di Excel nanti ya. Ini percobaan. Percobaan. Nah, ini nanti 1, 2 sampai 10 ya. Nanti Anda masukkan nilai L-nya berapa, D-nya berapa, ya. Terus N-nya berapa, ya. N-nya sama ya. Sebanyak sebanyak korek api yang Anda lemparkan, ya. Nah, terus Q-nya berapa? Nah, terus ini P-nya berapa, ya. Nah, nanti ini kan dapat nilai P nih. Katakanlah 2,8, ini 3,2. Nanti Anda rata-ratakan berapa rata-ratanya, ya. Ini Anda pakai tadi N-nya 100 ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, ini eh, sudah sudahi. Nah, ini ya, nanti kuliahnya hari ini ya. Jadi nanti saya ini kan hari Rabu nanti sampai hari Rabu ya. Jadi masih ada punya waktu Senin, Selasa untuk eh, melakukan percobaannya itu dengan teman Anda gitu. Sebentar ya saya matikan dulu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya matikan rekamannya.